Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama saya, Guru Mata Pelajaran Geografi SMA Negeri 5 Metro, yang kali ini akan menindaklanjuti pertemuan yang lalu. Di mana pada pertemuan yang lalu, yang tampil dalam pembelajaran adalah kalian. Namun tidak semua saya tampilkan, saya pilih-pilih. Dan dari yang saya pilih-pilih ternyata yang memenuhi syarat hanya 2 kelompok, itu pun belum sepenuhnya memenuhi syarat. Kebetulan materinya sama ya, dari kelompok 1 kelas 11 PS 2 dan kelompok 1 11 PS 4. Sesuai dengan kondisinya sekarang lagi masa pandemik, maka kalau kalian belajar kelompok atau lebih dari 1 orang maka diharapkan memakai masker. Alhamdulillah itu dipenuhi oleh kelompok 1 kelas 11 IPS 2. Namun sayang, ada sayangnya ya, durasi waktunya terlalu lama. Karena apa? Karena semua materi dibahasnya dari kelompok 1 sampai kelompok terakhir. Plus 1 orang menggunakan kaos oblong, itu ya, jadi itu kekurangannya. Dan kelompok 2 kelas 11 IPS 4 yang sudah mendekat memenuhi syarat, tapi kekurangannya 1-2 orang seperti sedang cacingan, 2 orang seperti preman, baru 1 yang memenuhi syarat betul ya, lagi menggunakan pakaian khas SMA Negeri 5 Metro. Ya, jadi yang saya tayangkan hanya 2 video saja. Ya, itulah karena yang mendekati mesat hanya 2 kelompok walaupun artinya sama. Ya, oke. Kali ini akan kita lanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum mulai, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai? Baiklah anak-anakku. Ya, inilah pasangan KD-nya. Menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. KD 45 menyajikan data kependudukan dalam bentuk peta, tabel, gambar, atau grafik. Materi pokok dinamika kependudukan di Indonesia. Materi pembelajarannya ada 6. 1. Faktor dinamika dan proyeksi kependudukan. 2. Mobilitas penduduk dan tenaga kerja. 3. Kualitas penduduk dan indeks pembangunan nasional. 4. Bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. 5. Sumber data kependudukan. 6. Pengolahan dan analisis data kependudukan. Jadi yang saya bagi hanya 5 kelompok, tapi ada yang ngumpul kelompoknya kelompok 6. Enggak tahu dari mana itu sumbernya ya. Jadi sumbernya bukan dari guru mata pelajaran, tapi dari, enggak tahu saya, mungkin dari mimpi atau dari ngawur. Oke. Kita mulai dari materi pembelajaran yang pertama, faktor dinamika dan proyeksi penduduk. Artinya ada 2 materi pembelajaran. Yang pertama, faktor dinamika kependudukan. Ya, kita mulai saja. Faktor dinamika kependudukannya. Ya, faktor dinamika kependudukan terdiri dari 1, kelahiran. 2, kematian. 3, migrasi penduduk. Ya, migrasi penduduk dibagi menjadi 2. Imigrasi dan emigrasi. Kita lihat faktor yang pertama, kelahiran. Dibagi menjadi 2, kelahiran kasar, kelahiran khusus. Kenapa ada tulisan angka kelahiran dan angka kematian? Artinya bahasanya tentang angka-angka atau kuantitas. Ya, karena berbicara tentang berapa banyaknya kelahiran, maka ada kata angka. Kita lihat pertama, angka kelahiran kasar yang rumusnya atau yang dilambangkan dengan CBR. Angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran hidup dalam setiap 1.000 penduduk selama 1 tahun. Ini rumusnya. Ini contoh soalnya. Kemudian di bawahnya kriteria angka kelahiran kasarnya. Silakan dibaca.
sekali nggak rampung, maka nanti diulang-ulang ya, nyetel video pembelajarannya. Dan tinggi rendahnya angka kelahiran dipengaruhi dua faktor, faktor pendorong dan faktor penghambat, pro-fertilitas dan anti-fertility atau fertilitas. Ya, saya minta contohnya 5 untuk tugas. Ya. Jadi negara maju pada umumnya angka kelahirannya lebih rendah dibanding dengan negara berkembang. Tentunya kalian bisa memberikan alasan-alasannya. Yang kedua, angka kelahiran khusus atau ASBR atau ASFR. B artinya birth, kemudian F maka fertilitas atau fertility. Ya, intinya angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran hidup dari setiap 1.000 wanita pada kelompok usia tertentu. Jadi kelompok usia tertentunya kira-kira yang sudah produktif. Jadi seorang wanita dianggap produktif mulai umur 15. Ya, kemudian pengelompokannya kayak itu 15, 16, 17, 18, 19. Jadi pengelompokannya setiap 5 tahun. Kan boleh ngambil dari yang 20, maka sampai 24 dan seterusnya. Ini adalah rumusnya ASBR. Ya, kalau yang pakai ASFR maka B-nya itu diganti F, artinya fertility. Ya, kalau yang B artinya birth atau kelahiran. Contoh soalnya. Ya, nanti akan muncul di tugas contoh-contoh soal ini. Yang berikutnya kematian dibagi menjadi 2, kematian kasar dan kematian spesifik atau khusus atau menurut umur. Ini pun sama, kematian kenapa ada angkanya karena di sini akan berbicara tentang angka-angka atau menghitung angka-angka. Kemudian tinggi rendah tingkat atau angka kematian dipengaruhi 2 faktor sama dengan kelahiran, ya, faktor penghambat dan faktor pendorong. Kalau tadi fertilitas, sekarang mortalitas, ya, itu kalau diterima ke M. Sementara di atasnya ditulis D artinya death. Ya, jadi artinya sama, death dengan mortalitas atau mortality. Ini rumusnya. Iya. Lanjut. Contoh soalnya nanti akan muncul di tugas. Kriterianya rendah, sedang tinggi, boleh tinggi, sedang rendah, boleh dibolak-balik. B. Angka kematian khusus ASDR atau ASMR, tapi yang menggunakan yang ini. Ya, nah, pengertiannya bisa kalian baca. Ini rumusnya. Ya, ini ada DX per P. Karena disebutkan tadi adalah death. Ya, kalau mortalitas maka M. Ya, P-nya tidak berubah. P karena jumlah penduduk. Contoh soalnya. Ya, nanti diulang-ulang nanti. Ya. Berikutnya migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Dalam hal ini kalau Anda dari satu pulau-pulau maka tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk nantinya. Jadi ini yang antar negara atau internasional. Dibagi menjadi 2, migrasi, ada imigrasi dan ada emigrasi. Imigrasi I artinya masuk, E artinya keluar. Nggak bedanya import, ekspor. Jadi kalau impor barang masuk ke dalam suatu negara atau negara Indonesia. Kalau impor negara Indonesia mengirim keluar negeri. Ya, jadi ingat, I artinya masuk, E artinya keluar. Ini yang saya contohkan tadi. Ya, silakan renungkan sebentar, pahami. Kalau nggak paham, diulangi lagi mikirnya. Ya, jangan sekali nggak paham, mikirnya males. Maka diulang-ulang. Ya, kemudian mungkin kalian sering mendengar istilah pertumbuhan penduduk.
apakah sama dengan dinamika kependudukan? Ya, sebenarnya pada dasarnya nanti kalau soal hitung-hitungan sepertinya sama, namun istilahnya yang berbeda. Kalau dinamika itu perubahan atau pertumbuhan sifatnya semakin banyak. Ya, jadi kalau dinamika semakin banyak bisa semakin sedikit, tapi kalau pertumbuhan kalau positif maka semakin banyak, tapi kalau negatif makanya sama. Jadi intinya maknanya hampir sama antara dinamika kependudukan dengan pertumbuhan penduduk. Ya, kalau pertumbuhan negatif maka itu dinamika yang menurun. Kalau pertumbuhannya positif maka dinamika yang naik. Nah, ini yang saya menunjukkan pertumbuhan penduduknya ya. Pertumbuhan penduduk dibagi menjadi 3, 1 alami, 2 total, 3 geometris, walaupun mungkin yang sering disebutkan hanya 2. Ya, kemudian saya mendapatkan sumber menyebutkan 3, maka nanti itu tambahan perbendaharaan kalian. Yang alami ini rumusnya T sama dengan L per M, atau PT sama dengan PU plus L min M. Contoh soal. Dari pertumbuhan penduduk alaminya. Yang pertumbuhan penduduk total. T sama dengan L min M ditambah I min E. Itu penjelasannya di bawahnya. Ini ya pertumbuhan penduduk yang sama artinya dengan yang ada di atasnya. Ya, jumlah penduduk akhir tahun. Jadi kalau ini sudah menyebutkan penduduk akhir tahun, PU-nya jumlah penduduk awal tahun. Ya, jadi awal tahun perhitungan. Yang lain-lain sama, LM dan I sama. Ini contoh soalnya. Ya, jadi kalian diminta untuk mencari 3, 1 pertumbuhan penduduk total, jumlah penduduk pada akhir tahun atau tahun berikutnya, tingkat pertumbuhan penduduknya berapa persen. Jadi kalau tingkat pertumbuhan itu berarti mencari persennya, ya bukan angka tanpa persen ya. Jadi dia kalau tingkat pertumbuhan penduduk maka menyebutkan berapa persen tingkat pertumbuhan penduduknya. Pertumbuhan penduduk geometris. Kalau kita sekilas seperti proyeksi penduduk, ya seperti proyeksi penduduk. Dan kalian lihat ya di situ ada PN sama dengan PO 1 plus R. R artinya tingkat pertumbuhan penduduk. N artinya selisih waktu antara awal tahun dan awal tahun perhitungan dan akhir tahun perhitungan. Ini adalah contoh soalnya. Ya, kebetulan saya pakai nama Indonesia karena sumbernya ini adalah Indonesia, maka saya berani menyebutkan negara Indonesia. Kalau nggak ada, maka saya pakai negara X. Ya. Oke, itu contoh soalnya. Kemudian kalian diminta untuk mencari tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun pada periode 1991, 1990 sampai 2000. Dan ini antar sensus. Dan proyeksi penduduk. Rumusnya, ya ini kan hampir sama dengan penduduk geometri. Ya. Ini contoh soalnya. Tahun 2020 sampai 2024, dari awal tahun perhitungan 2020, akhir perhitungan tahun 2024. Dari sisi waktunya, N-nya berarti 4 tahun. Kemudian R-nya berarti 1,4% atau 0,014. Jadikan bilangan jangan jadikan persen, tapi jadikan bilangan desimal ya, persennya jadikan bilangan desimal. Dan ini adalah cara untuk mencari atau menghitung atau mencari jumlah penduduk menjadi 2 kali lipat. Ya, jadi jangka waktu sama dengan 70 per rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun, kemudian kalikan tahun. Dan nanti ketemunya misalnya jangka waktunya 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Jadi nanti satuannya tahun. Contoh soal. Ya negara X ya, ini tidak menyebutkan negara, saya hanya menyebutkan negara X, jadi bisa negara mana aja. Alhamdulillah, sudah pertemuan kita kali ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya.
Jangan lupa di store dulu ke web sekolah, setelah itu nanti bukti fisiknya disimpan. Sewaktu-waktu saya minta, inilah tugasnya. Tugas KD 3.2, 3.5, 4.5, materi pembelajarnya. Materi 1 berarti dinamika kependudukan dan proyeksi penduduk. Ini soalnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kemudian masih ada lagi 6, 7, 8, 9. Ya, nanti pada saat membaca maka ya diulang-ulang videonya atau diberhentikan dulu kan bisa ya. Oke, dan nomor 10. Ya, jadi tugasnya ada 10 nomor, kerjakan secara individu. Kalau ada buku tugas boleh di buku tugas atau di buku catatan, tapi kalau nggak ada di kertas folio nggak apa-apa, yang penting jangan lupa di store dulu ke web sekolah. Kemudian nanti sewaktu-waktu saya minta setor bukti fisiknya. Ya, secara situ pertemuan kita, insya Allah ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Pesan saya, jangan lupa ya kerjakan tugasnya. Kemudian untuk kelompok lain mohon maaf ya, tidak memenuhi syarat. Nanti kalau saya sajikan saya datang sama petugas ya kan, membiarkan anaknya berkelompok tanpa menggunakan masker. Sebenarnya kalau saya nggak menggunakan masker nggak apa-apa karena saya sendirian. Ya kalau kalian kan berkelompok maka minimal ada 4 atau 5 orang, yang jelas lebih dari 1 orang. Kalau saya sendiri nggak pakai masker sebenarnya nggak apa-apa, tapi saya ingin memberikan contoh. Ya, yang lain kali mungkin saya tidak menggunakan masker karena saya hanya sendirian saja ya. Saya rasa itu teman-teman kita sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.